insya Allah tertib gitu. Jadi ada cara, karena nggak adil kalau misalkan kita marah-marah ke anak, kitanya tidak ada edukasi kepada anak-anak. Namanya anak-anak belum tahu. Maka kalau kita misalkan pengen lebih tertib, pengen lebih khusyuk lagi, anak-anak tertib, maka berarti harus ada cara lain. Satu, ada pengajian anak-anak yang menjelaskan tentang adab-adab di masjid, adab-adab sholat, dikasih challenge, dikasih tantangan. Ya anak-anak nanti yang sholat rapi, Pak Haji kasih permen yang rapi ya. Nanti lama-lama kebiasaan. Anak-anaknya senang ke masjid, lama-lama rapi, kitanya sudah nggak ada, anak-anak yang meneruskan. Kita yang ngasih permen, kita yang ngasih pendidikan itu, ketika anak-anak melanjutkan kebiasaannya adalah istilah pahala jariah. Kita mengajar. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa mudah-mudahan semua aktivitas kita menjadi ibadah. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memastikan bahwa semua aktivitas kita jadi ibadah, mari kita tingkatkan ke derajat yang lebih baik lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merenung bahwa apakah sholat kita sudah baik? Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, kita sholat, banyak orang yang sholat, tapi ketika sesudah sholat sikapnya tidak banyak berubah. Padahal Rasulullah menyampaikan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Tapi kenapa orang sholat tapi setelah keluar sendal hilang? Kenapa pura-pura sholat tapi kemudian kecil-kecil jadi incaran? Karena kemudian jangan-jangan hari ini kita baca Al-Quran, tapi kita tidak merasa bahwa yang dibaca itu adalah surat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang sedang berbicara kepada kita. Kita enggak menghadirkan, kita tidak merasa bahwa Allah itu hadir di depan kita. Ketika kita sholat, kita itu hanya sekedar gerakan saja, sehingga sholat kita tidak berpengaruh. Jamaah yang dirahmati Allah, luar biasa kalau kita memahami makna sholat. Artinya, sepertinya sih setelah sholat itu harusnya nggak ada yang maksiat. Misalkan kalau doa iftitah versi yang lain bisa jadikan versinya banyak secara fikih. Jika kita takbir Allahu Akbar itu kita tuh sudah sedang merasakan bahwa Allah di hadapan saya ada Allah yang Maha Besar. Sudah kita merasakan kehadiran Allah di depan kita, di hadapan kita. Allahu Akbar. Karena ada Allah di depan kita, kita sholatnya seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allahu Akbar kabiro. Saya itu sedang berada di depan Allah yang Maha Besar. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya, saya hadapkan wajah ini. Inni wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam banget. Tahu arti iftitah itu udah luar biasa. Kemudian lanjut dengan Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Engkau ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Maliki yaumiddin, penguasa alam semesta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sehari 5 kali kita minta, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya nggak mungkin dia bermaksiat kalau dia tahu arti salat. Maka mulai hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulailah segala aktivitas ibadah kita itu kita hadirkan namanya ihsan. Apa itu ihsan? Kata Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, Rasulullah menyampaikan apa itu ihsan. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Yang utama begitu. Kita yang seolah-olah kita melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itulah ihsan. Jadi ketika kita ibadah, jangan hanya sekedar kita udah sholat, alhamdulillah sudah sholat, alhamdulillah sudah zikir, alhamdulillah sudah sedekah. Tapi naikkan sedikit. Ketika kita sholat, kita bertanya, apakah ketika kita sholat kita sudah menghadirkan Allah di depan kita? Jangan sampai kemudian kita lagi sholat, kita ingat, oh kunci di mana ya? Hutang berapa lagi ya? Masalah-masalah muncul ketika sholat, karena kita begitu. Tapi kita naikkan derajat ibadah kita bahwa kita sedang melihat Allah. Tipsnya adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajari kembali bacaan sholat. Gimana sih caranya biar khusyuk? Pelajari kembali arti bacaan sholat. Gak mungkin bisa khusyuk kalau tidak tahu arti bacaan sholat. Pasti buru-buru. Bahkan misalkan sudah sujud, Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wazkurni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'afanni. Duduk di antara dua sujud, doanya luar biasa, dibabat habis. Tapi kadang kita ya begitu aja ngomong aja. Kita berdoa, apakah doa kita itu sudah benar-benar kita sedang berhadapan kepada Allah yang Maha Besar, yang hanya Allah yang bisa memenuhi hajat hidup kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang Maha Hebat? Atau doa itu hanya sekedar hafalan aja, hafal yang ya udah deh, yang kita hafal ngomong aja gitu, bacaan-bacaan, tapi tanpa tahu kita artinya. Rabbana hab lana min azwaajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus gitu cepat tanpa kita tahu artinya. Bagaimana kita meningkatkan kualitas doa? Ya kita tahu artinya. Kita tahu artinya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Tahu kita artinya. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma
insya Allah doanya berkualitas. Kita sholat, kita tahu bacaannya, Allah sedang ada di depan kita, insya Allah sholatnya khusyuk. Kita berzikir, subhanallah, maha suci Allah, tapi kita tuh memang sedang memuji Allah, sedang memuji Allah. Kalau kita memuji Allah, maha suci Allah, nanti nggak ada prasangka, doa saya dikabulin nggak ya? Kok saya doa nggak dikabulin? Allah itu ada nggak sih? Allah itu saya nggak sih? Subhanallah, maha suci bagi Allah dari semua prasangka buruk. Alhamdulillah, alhamdulillah, hadir alhamdulillah. Jangan cepet-cepet. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya, mulut aja. Tapi kalau dipahami, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, ampuni hamba yang kurang bersyukur, alhamdulillah, hamba punya mata masih bisa melihat, punya kaki bisa berjalan, punya tangan, punya tubuh, alhamdulillah ya Allah, punya istri yang solihah, alhamdulillah ya Allah, punya keturunan, alhamdulillah ya Allah, punya rumah, alhamdulillah ya Allah, hari ini ada makan, alhamdulillah ya Allah, masih hidup, alhamdulillah ya Allah, bisa nafas. Ingat apa yang kita syukuri, maka alhamdulillah itu nyampe. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yakin Allah Maha Besar, tidak akan ada prasangka-prasangka, tidak akan ada istilah putus asa. Punya hutang banyak, bisa lunas nggak ya? Punya masalah, bisa selesai nggak ya? Kalau kita yakin pada zikir kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu besar, yang lain kecil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang disembah selain Allah, tiada yang bisa nolong kita selain Allah, tidak ada yang diikuti selain Allah, tidak ada yang ditaati selain Allah. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Urusan kita digantungkan kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir, aslim li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, uruslah urusanku semuanya, jangan biarkan hamba mengurus diri hamba sendiri meskipun sekejap mata. Urus semuanya ya Allah. Sudah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tugas kita ikhtiar, hasilnya diserahkan kepada Allah. Tenang. Maka dengan cara itu kualitas ibadah kita akan meningkat. Kualitas ibadah kita akan meningkat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Umar, ada yang bilang Umar bin Khattab, ada yang bilang Abdullah bin Umar. Suatu hari Umar bertemu seorang pengembala kambing. Pengembala kambing itu mengembala kambingnya banyak sekali, mungkin puluhan. Umar ini ingin menguji kejujuran pemuda tersebut. Beliau bilang begini, kambingnya banyak amat sih. Dibelilah satu. Kalau beli satu, tuanmu nggak akan tahu, orang banyak. Kalaupun tahu, bilang aja di mangsa serigala. Di mangsa serigala satu, udah selesai. Belilah satu. Kata pengembala itu bilang, wahai tuan, kambing-kambing ini bukan milikku. Terus Umar itu bilang, katakan saja kepada tuanmu bahwa kambing itu dimakan serigala. Sudahlah, beli aja satu, tak akan tahu. Memang benar kalau dijual satu tak akan tahu, nggak mungkin tuannya itu satu-satu. Kemudian pengembala itu terdiam. Kemudian bilang begini,
memang Tuhanmu tidak tahu. Kalau begitu, di mana Allah? Jadi beliau menghadirkan Allah dalam aktivitasnya. Betul, mata yang nggak bisa melihat Allah, kalau tidak mau bisa melihat Allah atau tidak merasakan adanya Allah di depannya, maka berperilakulah bahwa Allah itu selalu mengingat kita. Maka ujian keimanan itu bukan saat banyakkan. Kita banyakkan di sini lagi sholat berjamaah atau lagi rombongan, insya Allah baik semua. Tapi ujian keimanan itu adalah ketika kita sendirian. Kalau kita sendirian bisa luar biasa ibadahnya, berarti iman kita bagus. Kita menghadirkan betul Allah tidak melihat kita, tapi Allah, kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang banyak yang sholat, orang banyak yang baca Al-Quran, tapi kemudian tidak banyak yang kemudian memperhatikan kualitasnya. Banyak orang yang bilang yang penting sudah sholat, yang penting sudah baca Quran, yang penting sudah berzikir, yang penting sudah berdoa. Tapi pertanyaan kita, jamaah di sini kita mainkan, apakah aku sudah melakukan sholat dengan sholat terbaik? Apakah kita sudah sholat dengan sholat yang baik? Bagaimana kualitas sholat? Bagaimana kualitas zikirku? Bagaimana kualitas berdoa? Jadi dinaikkan kualitas kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kemudian pertama tadi menjadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Yang kedua, mari kita naikkan kualitas ibadah kita, seolah-olah kita Allah melihat kita. Gak bisa semua ibadah langsung bagus semua dirinya 100. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak minimal satu aja yang kita targetkan, satu dulu. Hari ini saya mau sholat isya dengan sholat isya terbaik. Khawatir ini adalah sholat isya terakhir, nggak tahu malam dipanggil oleh Allah apa jadinya kalau ini adalah sholat isya terakhir. Maka saya ingin sholat isya terbaik. Latihan 1. Nanti besok target apa ya? Besok target pengen sholat tahajud terbaik. Kan ada yang kualitas, ada yang 11 rakaat dan seterusnya. Ya kuat 2 rakaat tambah 3 witir atau 4 rakaat tambah 3 witir, tapi berkualitas. Kita merasa menghadap Allah atau Allah melihat kita. Kemudian dilanjutkan dengan zikir yang kemudian kita menghadirkan Allah dalam zikir kita. Kemudian kita mengadapkan tangan, karena Allah bilang dalam hadis qudsi, sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia, nyari siapa hambaku yang sudah bangun, siapa yang sedang berdoa. Yang berdoa akan dikabulkan, yang minta ampun diampuni, yang punya hajat dikabulkan hajatnya setiap hari. Maka kita yakin itu Allah sedang berada di hadapan kita atau Allah sedang melihat kita. Insya Allah sholatnya akan khusyuk, zikirnya akan meneteskan air mata, dan doanya akan hanyut dalam doa, karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Jadi latihan 1 hari
meningkatkan kualitas ibadah kita. Insya Allah ketika kita latihan, kita sudah ada di frekuensi Allah melihat kita. Allahu Akbar. Kita ngerti bacaannya, kita ngerti apa yang kita ucapkan, dan kita sedang ngomong kepada Allah. Insya Allah pikiran tentang utang, pikiran tentang kunci hilang pasti, karena kita merasa bahwa kita sedang melihat Allah dan kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ada doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Minta itu kan karena kita nggak mampu. Kalau saya ngangkat meja ini nggak usah minta tolong, Mas Askar tolong angkatin ini, enggak lah, enggak ini mah bercanda. Tolong angkatin, enggak lah, bisa sendiri. Tapi kalau angkat mimbar pasti minta tolong. Kenapa minta tolong? Karena nggak mampu. Ada doa yang kemudian kita tuh diajak untuk minta tolong kepada Allah, artinya perbuatan ini susah. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika. Minta apa? Minta selalu ingat atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dzikrika wa syukrika. Yang kedua adalah syukur. Syukur itu susah berarti. Zikir kan gampang, subhanallah, 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 subhanallah. Gampang kalau hanya lisan. Tapi kalau mana zikir Allah hadir di tengah-tengah kita dalam segala aktivitas, itu susah. Makanya kita doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Minta agar kita menjadi orang yang bersyukur, berarti susah syukur itu. Makin kaya biasanya makin sombong. Seperti siapa? Korun kan dulunya nggak punya apa-apa, pakaian aja satu, diajarin ngolah emas jadi orang kaya, bahkan kuncinya aja segede gaban, diminta zakat nggak mau, sedekah nggak mau, sombong biasanya. Yang terakhir, wa husni ibadatika, baik dalam ibadah. Jadi susah baik dalam ibadah. Yang tadi disampaikan, kita sholat Allah hadir di tengah-tengah kita, kita zikir Allah hadir dan kita tuh merasakan Allah melihat kita, itu susah. Maka kita doa setiap hari, Allah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, jadikan hamba itu orang yang selalu ingat kepadamu, saya melihat Allah atau Allah melihat saya. Wa syukrika, jadikan hamba itu orang yang bersyukur. Wa husni ibadatika, dan menjadi orang-orang yang baik sholat ibadahnya. Sholatnya merasa Allah hadir di tengah-tengah sholat saya, di tengah-tengah zikir, di tengah-tengah doa, di seluruh aktivitasnya. Kalau ketika Allah hadir, nggak ada lagi yang korupsi, nggak ada lagi yang nipu orang, nggak ada lagi yang berbuat jahat, karena Allah ada di tengah-tengah. Jawab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan hal sederhana yang disampaikan tadi bermanfaat, bukan jadi tambahan ilmu saja, tapi tambahan amal. Dua hal yang disampaikan poinnya. Yang satu, mudah-mudahan setiap napas kita, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap aktivitas kita mudah-mudahan jadi ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Caranya dalam niat yang bagus,
niat karena Allah dan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh baginda Rasul. Yang kedua, setelah semuanya jadi ibadah, targetkan bukan hanya sekedar ibadah, tapi Allah hadir di tengah-tengah kita. Caranya kita latihan, niatkan satu hari satu amal yang berkualitas. Mau zikirnya, mau doanya, mau sholatnya, terserah. Yang penting ketika kita sholat, kita berusaha sholat ini sholat terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung itu saja ya. 3 menit lagi. Itu saja. Itu mungkin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pengingat untuk saya pribadi. Saya pun sama, sedang latihan, sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah. Zikir nggak sekedar zikir, doa tidak sekedar doa, sholat tidak sekedar sholat. Lagi latihan satu hari satu ibadah yang berkualitas. Mudah-mudahan semangat ini nular juga ke jamaah sekalian. Kita sama-sama semua kita jadi ibadah dan kita tingkatkan ibadah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.